Jadi dibedakan bahwa pancer itu adalah pusat. Pancer gak iso tergoda, itu pusat. Yang tergoda itu mental. Mental itu alami kakang kawah di hari-hari. Itu membuat Anda terlunta-lunta itu di situ. Makanya kakang kawah di hari-hari itu harus dikenali. Dan sekali lagi, energi itu tidak berbentuk, bahkan bisa membentuk dirinya, sesuai apa yang kita cipta. Ya efek negatifnya mengganggu kita, mengganggu jagat raya pasti, karena sepertiga bumi akhirnya separuh bumi ini dihuni makhluk itu daripada manusia, karena akumulasinya lebih banyak itu secara rasio mungkin ya. Tapi kita ini juga punya kehendak untuk meruat. Ya piye lah, tanah yo enak kayak aku yo ora kuat ya wis, tapi segenti tak wae kompensasi lah. Nah itu harus ada kompensasi, harus ada ruatan. Lah ruatan itu dalam tradisi Jawanya disebut pangentas-kentas, menaikkan entitas negatif menuju kepada yang sempurna. Sebagaimana Anda menaikkan demit dari cakra seks menuju cakra utara. Di dalam kehidupan Anda menaikkan makhluk itu dengan upacara ritual, menaikkan makhluk itu untuk menuju kepada alam sunya, alam kesempurnaan. Makanya arwah-arwah gentayangan itu harus dibantu, didoai, diruat, dinaikkan, agar tidak mengganggu proses keseimbangan bumi, karena sifat dari makhluk itu berenergi destruktif. Caranya? Nah, ini caranya aku nak wis kundal ini menaik wis dengan sendirinya akan sana. Di sini di Sambomo, di Sambomo itu ada tempat sendiri untuk mendoakan para muslim. Ya, dalam tradisi modern disebut doa. Ya, dalam tradisi kuno disebut luar atau ruat atau lukat. Itu sebenarnya cuma mengarahkan getaran energi ke sana. Cuma kan manusia itu adalah makhluk yang memiliki kemajuan bersikap, berpikir, maka diadakan sajen, syarat-syarat itu sebenarnya tulisan. Kenapa harus ada bunga? Maka di dalam tradisi Jawa ada konsep upacara Pancasakta, Ekasakta. Ekasakta itu menaikkan entitas makhluk, tumbuhan dan binatang yang setiap hari Anda bunuh. Anda godok banyu saja sudah bunuh berapa makhluk, virus. Maka itu harus dinaikkan. Kalau tidak, goda Anda dari corona. Itu harus dinaikkan, karena kita meminjam atau memakan sari-sari dari dia, maka dharma kita harus membantu dia menaikkan sukmane agar tidak menjadi gangguan. Baru nanti di Pancasakta. Nah Pancasakta itu Komaurung-Komautah itu juga akan merekam hasrat negatif dari diri kita, akhirnya menjadi arwah gentayangan itu akan masuk menjadi itu. Nah itu butuh di luar atau di ruang. Ngerti nggih? Dan nanti ada tekniknya, dan ketika Anda sudah melakukan penjernihan terhadap diri Anda dengan menaikkan kundalini, rumusnya itu sudah akan terjadi sendiri. Asal jenengan mau nenggon kok tiba-tiba ada kehendak spontanitas ketika Anda kok ngerasa ini berkati. Jadi nek merinding aja mbok simpulnya aku diganggu aja. Iki kok medeni aja, karena merinding itu bahasa tubuh yang jujur untuk mendeteksi ada energi asing di sekeliling Anda. Tapi karena kowe iki wis ngrungokne gugon Tuhan dan proses indoktrinasi bahwa demit ki mesti membahayakan dan mencekam, ketakutanmu ini akan merespon melalui pikiran. Akhirnya nek merinding ngono mbok kepruke uyah ya mesake lah. Karena dia tuh minta diruat mbok usir-usir. Bukan diusir, dinaikkan, disampurnake. Dibukakan pintu, ditunjukkan cahaya agar dia bisa naik ke sana. Karena makhluk yang sudah mati di alam itu tuh tidak memiliki daya kehendak, ora iso milih, Mas. Tapi dia masih memiliki memori prasangka, perasaan. Jadi kadang nenek wong mati, dia masih nangis ngedeni kowe, dia tidak sadar kalau dia sudah mati. Mungkin mulai nang omah dijak omong nenek sing nyauri gitu. Itu mati nesto, kaget, kecelakaan atau apa. Maka jejak energi orang kecelakaan itu harus dituntas, harus diupacarai. Karena tidak dia akan di situ dan akan menarik sengkolo terus. Karena ingatannya mancep di situ. Maka dibersihkan, diterke. Dari internal dan eksternal aja. Dua-duanya ada, tapi sumbernya tetap dari kita, karena demit itu ada di dalam diri kita. Ketika cakra bawah kita masih tersumbat, itu kan ekspresi energi demit, energi bawah yang belum terselaraskan, belum disambungkan. Maka orang yang sudah saya jelaskan kemarin, nanti dilihat di YouTube, 3 cakra ke bawah itu berhubungan dengan nafsu hewan, instinktif. Nah nafsunya berkaitan dengan dedemitan memang, yang bersifat tarafnya itu disharmonis dan mengganggu proses evolusi.
Nah makanya sebagai khalifah, sebagai menungso yang sadar, kita itu harus sadar untuk among kinemongan itu ngeruatke, mengelola, menata dan lain sebagainya. Karena kita juga nyatanya partisipan atas keberadaan jagat raya ini. Ngoten nggih? Nyambung kan gitu. Soalnya ketika entitas yang belum saya tadi dikatakan sebagai dengan aturan itu tadi, itu apakah yang bahasanya yang mengikuti seseorang atau pancen itu yang kadang-kadang saya mengecoh menjadi sosok-sosok tertentu yang membuat pancen itu sendiri malah justru meyakini bahwa itu adalah gambaran yang saya sosok ini yang ikut dianggap ngomong pancen itu sendiri. Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu berarti bahasanya ketika ada orang yang diikuti entitas-entitas itu, apa yang harus dilakukan? Kalau itu memang harus diubah, jawabannya kan seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Atau sikap kita seperti apa untuk menghadapi entitas-entitas yang mengikuti sang panter membuat menurut. Jadi dibedakan bahwa pancer itu adalah pusat. Pancer gak iso tergoda, itu pusat. Yang tergoda itu mental. Mental itu alami kakang kawah di hari-hari. Itu membuat Anda terlunta-lunta itu di situ. Makanya kakang kawah di hari-hari itu harus dikenali. Dan sekali lagi, energi itu tidak berbentuk, bahkan bisa membentuk dirinya, sesuai apa yang kita cipta. Karena itu memori. Misalnya di depan Anda tiba-tiba eneng pocong, sudah tak jelaskan bahwa sebenarnya pocong itu adalah rasa takutmu menghadapi hidup atau mati. Dan ketika mental itu ke sana, dia akan memproyeksi, membentuk energi negatif yang ada di sekeliling Anda itu. Berarti iso neng kono memang sinarik yo sampean. Nek ngerti kuntil anak, berarti di situ Anda memproyeksikan energi kegetiran, karena kuntil anak itu diceritakan, dinaskahkan turun temurun bahwa seorang gadis yang diperkosa dan dibunuh, akan itu kegetiran, kaget. Kegetiran itu menjadi rasa melo di dalam diri Anda, itu akan membentuk itu. Periksa ulang di dalam batin kita. Karena memori itu turun temurun, makanya Gugon Tuhan itu juga bisa membentuk memori pikiran. Memori pikiran ini sisanya juga ada di dalam alam raya ini, dan dia akan bertalinan dengan memori energi itu. Bahasanya ngono. Akhirnya wong Jawa ngomong kuwi kala utawa sawan. Kala itu juga bisa dipahami waktu, tapi bahasa meneh diarani kala itu perubahan dari bahasa molo. Molo itu sesuatu yang negatif dan mengganggu. Lah mereka berada di area kita itu mau berkiblat kepada kita karena kita itu gambare Gusti. Jaluk disampurnake. Kalau memang berada di area kita, yo sampurnakno, bukan berarti kamu usir-usir. Maka diruat itu tadi, nggih, dimunggahke. Engko nek enek bentuk makhluk seperti bajangkrek, ilu-ilu dan lain sebagainya, itu sudah terbentuk dari zaman Majapahit dan sana. Karena demetologi itu sebenarnya adalah bentuk kekayaan berpikir tentang penciptaan. Kengerian dan ketakutan, tulah dan kutukan itu bagi orang Jawa dibentuk di dalam rupa, digambarkan sengeri mungkin seperti Kalakirti Murka. Karena yang lebih ngeri, yang bisa membentuk kengerian, kecemasan, ketakutan itu proyeksi pikiran. Nah, negatif, energi itu energi negatif itu kita sebut negatif karena tidak sesuai dengan keseimbangan. Tapi bagi alam energi itu ada. Yang menjadi masalah itu proyeksi dari pikiran kita. Makanya wong Jawa itu dikon bersarah dan suwung puncak tertingginya, bukan membentuk rupa-rupa. Karena ketika membentuk rupa-rupa orang ini, mbok ceritakan ke keturunanmu, memori ini akan diserap oleh alam. Dan ketika anak turunmu lahir di situ, ya omah yang mengandung apa yang kamu cipta itu tadi. Akhirnya ketika wong mbah wis ra enek sik kelangan-kelanganan iki ngoni-ngoni mbahku iki kan gitu. Iki kodame neng keris iki. Anda sendiri karena sudah merekam memori itu. Apakah itu menjadi masalah kalau Anda ngurusi dan terhanyut ke situ? Nah, orang ya nggak apa-apa, itu kekayaan intelektual berpikir tentang bagaimana bisa hukum mengkodifikasi energi. Kira-kira gitu aja. Lah energi yang bersifat masih negatif itu disebut negatif karena masih belum seimbang. Kenapa disebut negatif? Itu berlawanan karena nyatanya jagat ini isinya negatif dan positif. Nggih, hukum magnetnya itu. Lah, ketika disebut molo, orang Jawa tidak ngomong molo itu hal yang bersifat elek, maka disebut molo itu sudah melebihi kapasitas ketidakseimbangan, maka harus dikembalikan ke taraf seimbang. Maka disebut luar atau ruwat.
Ngerti? Paham ora? Jadi sesuatu yang menakutkan di sekeliling Anda itu bentukan dari memori jari ini. Satu orang mengatakan aku kok ketemu iki ya, sampean rekam, sampean wis mati, sampean meyakini itu keyakinan sampean ini sik nyangkut neng lemah, neng angin, neng cagak. Akhirnya jadi joma jujur dan makanya tak jelaske jenengan iki dijebak karo alam ajsam, alam angen-angene sampean dhewe. Kuwi ruwaten. Kuwi totonen itu yang jadi masalah. Lah ada bentuk-bentuk leluhur dan sebagainya itu juga personifikasi, juga proyeksi dari mental itu tadi. Makanya alam mental itu alam paling kuat yang mengikat manusia karena berhubungan dengan angkara dan manah. Saya diarani alam bawah sadar apa terserah, itu sebutnya itu. Dan itu berkaitan erat dengan seluruh apapun energi yang ada di sekeliling kita. Jadi awak dhewe iki ibaratnya sing tukang nyetelnya TV. Karena kita tuh punya alat untuk memvisualkan atau mengaudio. Itu hanya di dalam diri kita perangkatnya. Nah itu keunikannya manusia memang. Nah tapi ketika kita tidak boleh terhanyut di situ. Makanya resi ono. Makanya kan kemarin saya bilang ke Budi, saya mau tanya anjing saya itu dulu siapa? Hidupnya kok beruntung ikut saya. Ya. Apakah dulu menjadi orang baik? Kebaikan itu akan mendapat impas atau pahala atau konsekuensi. Keburukan juga. Tapi bagi orang Jawa, kita harus meninggalkan melampaui baik dan buruk. Jadi nek zaman biyen mungkin si asu iki dadi wong. Mungkin ya. Ketika dia jadi orang, dia menjadi orang yang setia, jujur terhadap majikan. Ya. Dia menjadi orang yang baik, ngertine manut. Ngerti ya? Ketika dia ngertine manut, dia tidak mempunyai kesadaran seperti kita. Ngertine mau manut karo majikan, duwe daya dorong berbuat baik. Instingnya dia itu selalu berbuat baik, misal gitu. Ya sudah, kalau mati jadi kewan. Nah kewan yang beruntung, jadi asu sing disayang-sayang. Makanya dilambangkan awak dhewe iki iso mlebu surga karo-karo asu tuh pelacur itu. Jadi kita tuh disuruh memandang bahwa seluruh struktur kebaikan dan keburukan itu bercokol di mana saja. Nek ngomong soal baik buruk. Makanya wong Jawa paling gampang karena kebaikan itu paling aman, dikon berlaku baik saja. Tapi wong Jawa gak gelem, kudu utuh. Nah iso bener ya kudu bener. Jadi orang Jawa selalu menjelaskan sesuatu yang apa adanya. Kalau baik itu berarti sesuai persetujuan bersama. Persetujuan bersama itu apa? Karena manusia sendiri ternyata menolak destruktif, menolak kekacauan, menolak sesuatu yang tidak sedap dipandang, tidak mau mendengar sesuatu yang bersifat menyakitkan. Kan ngono nyatane. Makanya kan berbuat baik. Tapi bagi orang yang melampaui pencerahan, itu semua malah harus dihadapi, diamati, kengerian, kenyekit, dirasani wong loro ati, malah diamati sampai lebur. Kira-kira begitu. Nah terjadinya memori-memori di sekeliling kita itu cipta kita sendiri. Sebuah tempat jadi angker aeng itu karena Anda memberi impuls energi melalui proyeksi pikiran Anda. Ngerti punden itu zaman biyen nggo bersuci, nggo sinau. Tempat wingit itu berarti untuk bersuci, piningit itu disucikan. Terus saiki digo njaluk togel, gitu, digo njaluk apa ki ben sugih, nggo golek pesugihan, kersane kula mriki niki anak kula iso mlebu polisi, iso dadi tentara kan ngono. Lah ini yang ngergeti ya permintaan orang-orang itu di situ. Yang akhirnya membentuk energi. Dan ketika memori ini turun-menurun tidak dibersihkan, ya ini membuat ketidakseimbangan. Akhirnya jadi demit singgah kowe. Aku mau ketemu Mbak Punden. Gitu ya. Pak, kembalikan ke fungsi awal. Karena setiap peradaban membawa proses kesadaran sendiri untuk memberi impuls, untuk membentuk tempat-tempat tertentu. Nggon kita diangker ya kowe dhewe. Lah akhirnya makanya kalau sudah tak bilang manusia itu yang paling jahat. Wes ngerti jo Mas Jujo jan banujan ki ora doyan sajen arep tumbal, kuwi dipeksa mergo arep dijaluki sesuatu. Diwehi tumbal-tumbal. Akhirnya gak tumbal karena dia itu seperti binatang yang dikondisikan, instinktif. Akhirnya mangani tumbal. Akhirnya mbahnya wis mati jaluk ning anak putune. Akhirnya jaluk dikirim terus. Tidak perlu gek ciloko. Gitu kira-kira. Jadi saya mohon maaf membongkar ini karena ini adalah perspektif energi. Nek jenengan masih mempercayai dan nikmat bahwa itu masih berlaku di area Anda, semua kita netral saja. Oke, saya tidak akan menyalahkan. Itu juga proses manusia. Gitu ya. Ada yang lain lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tergerak soal penjenengan ke sini. Saya berpikir bahwa dulu Pak, mungkin zaman Majapahit atau sebelumnya, jangan-jangan saya ini juga pernah berguru ke penjenengan. Saya hanya menarik satu garis. Ini sejarah enek ora ilmu. Sampean ahli sejarah. Ada seperti itu. Dan tadi penjenengan menjelaskan bahwa kita orang Jawa itu memang pada ujungnya adalah menyadari dan sekaligus memahami, mengamati semua yang tadinya sifatnya masih halu gitu loh. Nah, yang saya ingin tanyakan ke penjenengan, kan banyak orang Jawa yang punya pusaka, punya ageman, yang di situ beberapa karakter orang Jawa itu meyakini bahwa ageman saya ini bertuah. Terus tapi ada juga yang meyakini bahwa ageman ini adalah menjadi, saya mempunyai ageman ini adalah saya menghormati para pendahulu yang memang sudah membuat ageman itu. Dan di dalam ageman itu kan pasti ada doanya yang membuat dulu para empu itu. Nah, orang itu kemudian menyandarkan mengambil manfaat doa itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti Pak Mas Tunjung. Nah, saya tadi menyampaikan ke penjenengan, saya soal penjenengan, berarti dulu-dulunya saya meyakini kalau saya memang terdorong untuk datang ke sini, kan berarti ada energi sebelumnya yang memang sudah ada sebelumnya, sehingga saya soal penjenengan. Seperti saya soal ke makom misalnya, berarti karena saya dulu tidak sekarang, tidak Kusno sekarang, tapi Kusno dulu ada juga pernah datang ke makom itu atau ke makom mana. Mohon untuk diklarifikasi ini, semoga kesimpulan saya ini mendekati benar begitu. Sehingga kalau ini benar berarti langkah berpikir saya benar, tapi kalau ini salah, ini saya harus reformasi. Terima kasih. Oke, matur suwun. Jadi saya tidak akan membenarkan, juga tidak akan menyalahkan, karena keyakinan itu hak asasi Anda sendiri, hak prerogatif Anda sendiri. Itu keyakinan Anda sendiri. Selama Anda duduknya di situ dalam koordinat yang tepat dan nyaman, aman lakoni saja. Tapi saya ingat selalu beri jeda. Karena apa yang Anda lihat tentang saya atau sesuatu di luar diri Anda itu belum tentu berarti pasti. Engkau sampai bisa kecewa, terlalu meyakinkan bahwa saya adalah guru Anda. Jadi selalu beri jeda. Nah, urusan keyakinan hak Anda. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Saya juga tidak pernah membenarkan orang yang percaya bahwa kiai isine keris kiai leluhur apa. Saya tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan. Sebagaimana berlaku kepada orang yang hanya turut nguri-nguri bahwa ini adalah tinggalan leluhurku. Tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan posisi saya. Karena di situ nanti dia akan mengalaminya sendiri, yang lebih benar atau yang salah. Itu posisinya bukan di saya. Oke. Tapi ada sesuatu yang harus kita luruskan, atau saya akan berkata secara objektif sesuai pengetahuan saya, bahwa adanya keris itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kekayaan masterpiece kita. Maka Pak Doni sendiri yang kagungan beliau ini adalah orang yang pakar keris, karena keris itu adalah salah satu bentuk wujud yang dinamakan yantra. Jadi tradisi kita itu mempunyai ajaran Jawa itu kita menjadi tantra, penyatuan itu namanya tantra, penyatuan daya magis itu tantra, mantra itu cara mengucap menggunakan getaran, yantra itu salah satu wujud aspek seni, sastra itu tulisan. Nah, yantra ini salah satu bentuk kodifikasi energi yang diwujudkan, atau doa yang diwujudkan dalam suatu mahakarya. Maka keris ini salah satunya. Jadi ketika seorang menayuh keris itu ketika hasil dari pendaya gunaan tantra magis, leluhur kita tuh memasukkan energi di dalam keris, dan energi ini disifati sesuai kegunaan dan fungsi. Nah, disebut kodam, monggo, tapi kodam bukan bahasa saya. Maksudnya saya bukan orang yang membahasakan bahwa kodam itu adalah dari sini, itu akulturasi, bahasa akulturasi. Maka itu juga merupakan daya hidup keris itu.
Nah, kemarin sudah tak bilangin, wujud salah satunya keris itu adalah yantra. Juga bisa ditulis di dalam batik. Nah, batik ini bisa masuk yantra, juga bisa masuk sastra. Karena ini tulisan doa, tulisan inisiasi tentang energi. Misalnya kayak sekarang leluhur menyifati suatu daya untuk menangkap sinyal tentang kepemimpinan, maka dibikinkan keris Kiai Sengkelat yang dibikin oleh Empu Supo. Berarti Empu Supo ini memiliki daya kecerdasan untuk membuat energi dan disifati tentang daya kepemimpinan, membangkitkan potensi-potensi karakter kepemimpinan yang ditanam atau diinisiasi di dalam keris, ditayuh namanya di dalam keris.